Saya pernah seringkali tampilkan kisah ini untuk memberikan gambaran lebih jelas dia. Ada seorang keluarga, satu keluarga saleh luar biasa, suaminya saleh, istrinya salehah, punya anak 3, sudah mulai besar-besar. Konsep ini dia pakai. Ya. Satu kali pulang suaminya ke rumah dalam keadaan lapar luar biasa, lapar capek gitu kan, lapar capek. Istri punya kebiasaan makanan sudah siap, jemput di depan pintu, kemudian mulai dicium tangan suaminya, dibawa masuk gitu kan. Tapi kalau Allah pada saat itu begitu datang, makanan belum siap Pak, masih di dapur. Ya, begitu dibuka pintunya, suami yang datang, ya, dia cium tangannya, persilakan masuk. Kemudian suami tunggu di meja makan, mah tolong bikinin dulu pengganjal katanya. Ya, saya bikinin mie apa ya katanya, ya nggak apa-apa. Tapi suami duduk di meja makan, ini kisah nyata ya, istrinya pergi ke dapur. Tapi masak, dan sambil masak seperti itu dia bikinkan mie. Qadar Allah karena pikirannya bercabang, garam 1 sendok yang akan dimasukkan ke dalam sayur itu pindah ke mie yang 1 mangkok itu. Dia aduk. Dan dia nggak sadar. Dia aduk aja gitu. Udah selesai, dia datang pada suaminya dengan penuh senyuman. Dia katakan, Pak silakan katanya untuk ganjal dulu. Suami alhamdulillah. Begitu dimulai cicipan pertama, ada sesuatu yang beda nih. Saya gini aja lah, antum pulang nih dari kantor capek luar biasa, lapar, dikasih mie garam 1 sendok. Apa respon antum tuh? Masya Allah. Oh ini lain. Tidak, dia lihat ini. Masya Allah. Garam rasanya apa? Asin. Apa lawannya? Manis. Begitu dia mendapatkan sesuatu yang asin, dia cepat cari lawan yang manis. Maka keluarlah kata-kata yang manis itu. Dia panggil istrinya, Ma, sini sayang. Masya Allah, anak 3 sudah besar, manggil sayang. Istri kan lain kan? Masya Allah, lihat. Sini, duduk samping papa. Lama rasanya kita nggak makan berdua katanya. Masya Allah, ini betul nyata gitu kan, kalimat yang sangat manis gitu kan. Ayo duduk sini, lama rasanya nggak makan berdua, duduk di sampingnya. Ibu bagaimana dalam keadaan demikian, dipanggil suruh makan berdua, luar biasa panggilan sayang. Belum selesai, kalimat mautnya yang terakhir, sini papa suapin. Luar biasa gitu kan. Maka diambil kemudian mie, disuapi, istri sudah berbunga-bunga. Begitu sampai suapannya ke mulutnya, merasakan ada yang aneh. Ini ciri istri yang terbaik, luar biasa. Jatuh istrinya, jatuh kemudian mencium kaki suaminya, menangis dia. Maafkan saya Pak, Mama nggak sengaja, maafkan saya. Kata suami, jangan begitu kan. Ini kan Papa cuma bilang ramah rasanya, kita nggak makan berdua. Sudah selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara asin garam itu 1 sendok, cinta tumbuh bersemi. Hilang itu garam, hilang itu lapar, keduanya pergi ke dapur, masak sama-sama Pak. Alhamdulillah gitu kan. Kadang-kadang Allah titipkan garam cuma setetes untuk memunculkan cinta kasih yang luar biasa. Yang jadi masalah garam 1 sendok karena kebanyakan ngaduk gitu kan. Yang terjadi masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Orang masalah cuma selesai dengan senyuman 3 detik, ada orang 3 tahun udah selesai-selesai. Ini poinnya. Teorinya memang mudah, prakteknya kita usahakan. Jelas sampai sini? Dan yang paling indah, ini saya berikan rumus. Ini indah rumus Quran ya. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Kalau Anda bisa terapkan rumus ini, itu nikmat keadaan rumah tangga. Enak banget. Gak ada kecuali surga yang dikedepankan itu kan, dalam tanda petik. Teman-teman lihat rumusnya. Wa nafsi wa ma sawaha. Oke. Dan demi jiwa yang disempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada 2 dorongan. Catat betul ini ya. Pertama sifat baik, namanya takwa. Yang kedua sifat buruk, cenderung pada yang buruk, namanya fujur. Jadi ketika Allah menciptakan seseorang, 2 sifat ini selalu ada dalam dirinya. Pertama sifat-sifat baik, misal jujur itu baik. Tapi ingat, saat Allah menciptakan jujur ada lawannya, bohong. Allah menciptakan rendah hati, tawadhu, ada lawannya sombong. Allah menciptakan sabar, ada lawannya marah. Tapi rumusnya, tolong catat ini ya. Allah menciptakan yang jelek ini bukan ingin menjadikan sikap dan sifat Anda jelek, bukan, tapi untuk melatih supaya yang baik muncul. Kalau Allah tidak ciptakan dusta, nggak akan ketahuan jujur. Kalau tidak diciptakan amarah, nggak akan teruji sabar. Kalau tidak diciptakan bohong, tidak akan ketahuan jujur. Dan kalau nggak diciptakan sombong, nggak akan ketahuan rendah hati. Rumusnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Ini poinnya. Akan bahagia kehidupan seseorang bila selalu menjadikan yang jelek itu menjadi katalis untuk memicu yang baiknya. Jadi kalau Anda menemukan sifat dan sikap di pasangan hidup yang tidak menyenangkan, rumus Qur'annya cari lawannya. Karena di situ Anda diuji.
Misal Bu ya, marah dititipkan pada suami misal. Pulang dari kantor tiba-tiba dia marah. Saat suami marah, Allah menitipkan marah pada suami bukan ingin menjadikan suami pemarah, bukan. Tapi ingin menguji kesabaran pada diri ibu. Yang kalau nggak dititipkan marah pada suami, sabar di ibu nggak akan kelihatan. Itu poinnya. Jadi begitu ibu lihat suami marah misalnya, itu maksudnya sabar ibu harus dimunculkan. Jadi berbahagialah kalau suatu saat suami marah misalnya. Marah, oh berarti saya mesti sabar. Bapak juga sama. Pulang ke rumah, lihat istri cemberut misalnya, cari lawannya. Cemberut apa lawannya? Selesai. Gitu pulang ke rumah istri cemberut, Anda senyum. Assalamualaikum, kenal kayaknya, selesai. Ya, yang jadi persoalan kan lawannya nggak pernah dicari. Istri cemberut, Anda misalnya sewot. Kamu kenapa begitu? Emang kenapa? Nggak beres, nggak akan selesai. Kita punya karib, ya, teman, kerabat, orang soleh, keluarganya, Masya Allah. Ini kisah nyata. Di Karawang sudah punya anak 3, suami istri soleh, anak-anaknya soleh. Ini indah Pak ya, dia menerapkan teori ini. Ini indah sekali. Satu kali suaminya pulang dari kantor dan luar biasa capek, lapar. Istrinya biasa sedang nunggu di rumah, tapi dia telat masak, dia masak. Ya, suami buka pintu dan disambut, dicium tangannya, didudukkan ya di meja makan. Dia katakan, tunggu Pak ya, makanan belum selesai. Kata suaminya, Mah, tolong untuk Danjel bikinin mie katanya. Singkatnya dibuatkan mie oleh istrinya. Karena dia saking sibuk yang ingin segera jadi, dia lupa ya. Garam yang 1 sendok untuk sayur, dia masukkan ke mangkok mie. Diaduk begini. Baik. Begitu selesai, istrinya senyum, tenang karena merasa sudah siap bikin mie, dia kasihkan. Pak, ini ya untuk ganjel dulu katanya. Baik, suaminya alhamdulillah senang, makasih Mak. Ya. Begitu mamanya pergi ke dapur, dia mulai santap mie itu. Maka santapan pertama, Masya Allah. Antum datang Mbak ya, pulang ke rumah, capek, lapar, dikasih mie dengan garam 1 sendok. Bagaimana responnya? Baik. Nah, ini poinnya. Garam apa rasanya? Asin. Dia paham betul rumusnya, maka dia keluarkan kalimat yang manis untuk memanggil istri. Ma, sini sayang. Anak 3, Masya Allah ya. Baik. Dipanggil sayang istrinya, nggak biasa, Masya Allah gitu kan. Datang istrinya dengan senyum simpulnya. Kata suaminya, sini, duduk samping papa. Masya Allah. 2, duduk bersamaan. 3, belum selesai. Sini, duduk samping papa. Yang ketiga, ini yang paling indah. Papa suapin ya. Jarang rasanya makan berdua kan? Baik. Jarang rasanya makan berdua. Ibu apa yang terasa ya? Anak 3 hadir samping suami, makan berdua, disuapin lagi kan? Tapi begitu dimasukkan itu suapan pertamanya, istrinya sadar ada yang salah itu. Apa yang terjadi? Perhatikan ini yang paling indah. Dia langsung tunduk ke bawah, dicium kaki suami, mengatakan, maafkan saya Pak. Dia nangis. Saya tidak sengaja katanya kan. Suaminya indah sekali. Diangkat istrinya, dia angkat, dia katakan, Mah kenapa begini? Bukan, gak usah begini, Papa hanya ingin mengatakan, jarang kita makan berdua katanya kan. Jadi begitu diangkat, lihat ya, hanya gara-gara garam 1 sendok yang asin, tumbuh cinta 1 mangkok. Akhirnya hilang itu semua, hilang lapar, pergi ke dapur sama-sama, masak berdua di situ, selesai. Kenapa gak bisa kita pakai dalam kehidupan? Dan nyaman gitu kan. Tapi memang teori mudah disampaikan, prakteknya tidak mudah. Ustadz juga sama, makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, itu jarang. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana qal, menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya. Idza shallatil mar'atu salataha. Kalau seorang istri hanya salat fardu saja, tidak pernah salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha. Kemudian dia cuma puasa fardu Ramadan saja, enggak pernah puasa sunnah. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, enggak selingkuh, enggak berzina, dia tutup pintu itu semua. Wa ata'at zaujaha, dan dia kemudian taat pada suaminya, pada yang baik-baik, merawat suaminya, berikan yang terbaik, menaati karena Allah, yang minta kata Allah baik dia ikuti. Mah tahajud dia tahajud. Mah tahsin dia ikut tahsin. Mah ta'lim dia ikut ta'lim. Begitu dia wafat dalam keadaan demikian, qila laha yaumal qiyamah, saat dibangkitkan di hari kiamat, qala Allah azza wa jalla, lihat kalimat Allah. Kata Nabi, akan difirmankan kepadanya oleh Allah, kamu langsung masuk surga aja dari pintu mana yang kamu inginkan. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-66 ayat ke-6.
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu baik-baik dan keluargamu dari neraka. Itu dikaji itu di keluarga itu. Bagaimana caranya terhindar dari neraka? Kemudian mereka berdoa, minta kepada Allah. Makanya di ayat ke-28 itu ditutup dengan berdoa. Ya nad'u innahu huwal barrur rahim. Kami bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan keluarga kami ahli Quran. Ya Allah jadikan keluarga kami ahli tahajud. Ya Allah jadikan di keluarga kami ada pemimpin untuk ke surga nanti. Berdoa dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa itu. Ketika kembali kepada Allah di hari kiamat nanti, sekeluarga masuk surga. Bukan satu dua orang. Satu keluarga. Tapi kata Allah, maaf, jika ada orang tua yang memulai dengan ini, jadi dimulainya di orang tua, Pak, Bu. Kalau yang hadir sekarang anak-anak, orang tua belum terarah ke sana, maka anak-anak mulai berdoa kepada Allah supaya Allah melembutkan orang tuanya. Kalau ada yang berusaha, bahkan dari orang tuanya memulai, itu seketika kata Allah langsung dijawab. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Sekecil apapun usaha untuk mewujudkan itu, baik dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, kami akan catat kata Allah untuk memudahkan jalan mereka menuju itu. Makanya dulu banyak orang, Pak, bapaknya nggak hafal Quran tapi sering berdoa, ya Allah jadikan bagian dari anakku, ya Allah jadikan bagian dari anakku, ya Allah. Ada yang ahli Quran, ada yang ahli fiqh. Bahkan nanti dari anak ada juga yang berdoa, ya Allah jadikan bagian dari orang tua ke orang yang baik, ya Allah jadikan begini. Itu kemistrinya kalau nyambung dicatat oleh Allah. Itu yang terjadi pada Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Saya contohkan, ya, bapaknya Idris berdoa, minta, bahkan diantara doanya itu memohon kepada Allah dengan bertafaul kepada kakeknya Syafi'i, kakek buyutnya. Ya, kakek buyutnya Syafi'i itu kan dari kalangan sahabat, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya ditafaulkan mengambil nama kakek supaya mendapatkan keberkahan dengan izin Allah dari nama itu untuk melekat kepada dirinya pada nilai kebaikannya. Kan kalau kita urut, Syafi'i itu nama kakek ketiga, kakek buyutnya. Ya, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi'i. Maka dikenal dengan Asy-Syafi'i. Apa yang terjadi? Bapaknya Idris mungkin biasa-biasa saja, tapi anaknya jadi bintang dalam kehidupannya sampai dengan sekarang. Itu yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai hafal 1 juta hadis. Itu yang terjadi pada Al-Imam Al-Bukhari. Bapaknya bahkan wafat duluan. Ya, seperti dua yang tadi saya sebutkan. Ibunya bahkan single parent merawatnya. Matanya sempat buta. Tapi apa yang terjadi? Dahsyat. Pertanyaannya, jika ayatnya sudah dibacakan, tawarannya disampaikan, bukti sudah disampaikan, maka kurang apa lagi bagi kita untuk memulainya? Itu hanya tawaran. Tapi, maaf, kullu mri'im bima kasaba rahin. Kata Allah, aku sudah jelaskan dan semua tergadai dengan pilihan masing-masing. Kalau Anda ingin ke surga dengan keluarga, kata Allah, aku telah jelaskan sejelas-jelasnya, aku sampaikan contoh kejadiannya, tinggal Anda yang memutuskan untuk memilihnya.